Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumun Munayah dengan NIM 11920606060. Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikumkan fisiologi hewan mengenai sistem pernapasan. Mari disimak. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengukur kapasitas dalam paru-paru. Pengertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Nah, pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Nah, pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Manusia bernapas berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh, seperti ini. Nah, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Nah, dalam bernapas, umumnya manusia membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat, seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali lipat. Jumlah oksigen yang diambil ini tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan, ukuran tubuh, dan jenis makanan yang dikonsumsi pastinya. Untuk alat dan bahan ada galon, baskom, gelas ukur, spidol, selang akuarium, selotip, dan kertas. Untuk bahan yaitu ada air. Langkah kerja: pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, tempelkan kertas dan isolasi pada galon dari atas ke bawah. Kemudian, gunakan gelas ukur untuk menambahkan 4 liter air ke dalam galon. Air dimasukkan per 200 ml secara bertahap. Lalu tutup galon, kemudian dibalik, kemudian catat hasil ketinggian air menggunakan spidol. Lakukan langkah ini sampai galon terisi 4 liter atau setara dengan 4000 ml. Siapkan baskom lalu isi dengan air hingga setengahnya. Letakkan galon pada baskom yang sudah terisi air dalam keadaan terbalik, lalu ambil nafas secara normal, kemudian hembuskan melalui selang. Amati skala pada galon untuk menentukan volume, kemudian catat hasilnya. Kemudian kosongkan galon. Ulangi percobaan dengan melakukan aktivitas terlebih dahulu, yaitu lari selama 2 menit. Kemudian letakkan selang setengah galon, lalu letakkan pada baskom dalam keadaan terbalik, ambil nafas, kemudian hembuskan melalui selang, dan amati skala pada galon, kemudian catat hasilnya. Hasil dan pembahasan. Untuk kapasitas paru-paru pada nama Mumun Munayah dengan tinggi badan 157 cm, kemudian berat badan 52 kg,
Sebelum lari yaitu 1.800 ml dan sesudah lari yaitu 2.600 ml. Adapun perbedaan kapasitas paru-paru sesudah dan sebelum lari terjadi karena adanya aktivitas tubuh yang dilakukan yaitu lari selama 2 menit. Setelah melakukan aktivitas, tubuh lebih banyak membutuhkan oksigen untuk tetap menjaga fungsi tubuhnya. Akibatnya, aktivitas tubuh ini akan meningkatkan kapasitas paru-paru di dalam tubuh manusia. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya seperti jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas tubuh. Lanjut kepada pertanyaan yang pertama yaitu apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Nah, jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap frekuensi pernapasan pada manusia. Laki-laki biasanya memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan laki-laki. Perbedaan kapasitas vital paru-paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin dan luas permukaan tubuh. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Yang pertama yaitu ada jenis kelamin. Jenis kelamin, kapasitas vital paru-paru pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa yaitu 3,1 liter. Selanjutnya ada usia. Nah, daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada usia 19 sampai 21 tahun. Kemudian ada posisi tubuh, yaitu kapasitas vital paru-paru pada posisi duduk akan lebih kecil daripada posisi berdiri. Kemudian ada kebiasaan merokok, aktivitas fisik, dan tinggi serta berat badan. Yang ketiga yaitu berapa jumlah udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung. Mengapa demikian dan jelaskan. Nah, jawabannya yaitu 500 sampai 1000 mili udara residu. Ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru dan jika tidak ada maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Pertanyaan yang keempat, apakah yang dimaksud dengan volume udara tidal, volume udara suplemen, volume udara komplemen, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya, udara tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernapas normal, sebesarnya kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda. Nah, untuk udara suplementer, jumlah udara ekstra yang dapat diekspirasi oleh ekspirasi kuat dan pada akhirnya ekspirasi normal, jumlah normalnya adalah sekitar 1100 ml. Nah, kemudian ada udara komplementer, volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai 300 ml. Adapun kapasitas vital udara pernapasan yaitu jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.600 ml. Kesimpulan yaitu kapasitas paru-paru setiap orang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas tubuh. Sekian hasil praktikum fisiologi hewan tentang sistem pernapasan milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.